Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua Sobat Tani. Nah, jumpa lagi di channel Petani Nusantara yang membahas tentang pertanian hortikultura, khususnya tanaman cabai. Tetapi pada kesempatan sore hari ini Sobat Tani, saya akan membahas tentang manfaat sekam bakar untuk media semai untuk tanaman cabai rawit yang kita budidayakan. Jadi untuk kali ini Sobat Tani, kita akan menjelaskan tahap demi tahap proses pengaplikasian sekam bakar tersebut untuk media pindah semai dari bibit cabai yang kita sudah semaikan di tempat persemaian. Jadi pertama-tama Sobat Tani, sekam bakar yang kita sudah peroleh dari tempat penggilingan padi ataupun juga kita menggunakan serbuk gergaji yang kita peroleh dari somel atau tempat penggergajian kayu, itu juga Sobat Tani sangat bermanfaat sebagai media semai untuk tanaman cabai, sebagai sumber unsur hara organik untuk tanaman kita. Jadi pertama-tama Sobat Tani, kita menjelaskan dulu manfaat dari pemanfaatan sekam bakar tersebut atau manfaat penggunaan serbuk gergaji ini yang sudah kita bakar Sobat Tani. Jadi manfaat yang pertama yaitu jika kita menggunakan sekam bakar atau serbuk gergaji yang sudah kita fermentasikan terlebih dahulu atau kita sudah membuat pembakaran terlebih dahulu, itu sangat bermanfaat bagi tingkat daya tumbuh dari tanaman kita, karena pada sekam bakar tersebut Sobat Tani akan membantu dalam peningkatan porositas dari tanah yang kita gunakan, yaitu tingkat daya ikat air terhadap air pada media yang kita gunakan. Nah, itu manfaat pertama. Kemudian yang kedua Sobat Tani, khususnya pada musim penghujan sekarang ini, jika kita menggunakan sekam bakar atau serbuk gergaji yang kita sudah bakar, itu akan bermanfaat pada serangan jamur pada bibit yang kita pindah semai sebelum kita pindahkan ke lahan. Jadi itu Sobat Tani, manfaat yang kedua. Kemudian yang ketiga Sobat Tani, jika kita menggunakan sekam bakar untuk media semai pada bibit yang kita sudah semaikan, maka akan berpengaruh pada tingkat kesuburan dari bibit tersebut, akan meningkatkan pertumbuhan perakaran, akan lebih leluasa untuk menyerap unsur hara dalam media yang kita sudah gunakan, khususnya media sekam bakar atau serbuk gergaji yang kita sudah bakar tersebut. Nah, kenapa seperti itu Sobat Tani? Karena jika kita melakukan pembakaran pada sekam bakar atau serbuk gergaji tersebut, akan mengurangi residu, khususnya kandungan tanin pada serbuk gergaji ataupun sekam bakar yang kita gunakan. Jadi itu Sobat Tani, kalau kita lakukan pembakaran maka akan terbebas dari kandungan tanin. Jadi tanaman kita akan bertumbuh dengan maksimal dan bisa subur hingga kita pindahkan ke lahan nanti. Nah, untuk lebih jelasnya Sobat Tani, kita lihat media yang saya sudah lakukan pencampuran antara tanah-tanah hitam dengan sekam bakar atau serbuk gergaji yang saya sudah lakukan pembakaran. Nah, kita simak terus video ini sampai selesai. Nah, di depan saya ini Sobat Tani sudah tersedia campuran antara sekam bakar dengan tanah-tanah hitam yang saya sudah kumpulkan di sekitar kebun ini. Ini saya sudah campurkan merata Sobat Tani. Jadi tinggal kita masukkan dalam media polybag dan kita bisa langsung
melakukan penyiraman terlebih dahulu sebelum kita pindah tanamkan bibit yang kita sudah semaikan. Jadi seperti ini sobat tani yang saya jelaskan tadi. Jika kita menggunakan serbuk gergaji yang kita sudah bakar atau sekam bakar, maka tanah ini memiliki porositas yang sangat tinggi. Artinya daya ikat air terhadap tanah tersebut lebih dominan, sehingga sistem perakaran bibit yang kita pindahkan nanti akan lebih leluasa untuk bertumbuh dan menyerap unsur hara dalam media tersebut. Nah, kedua sobat tani, jika kita menggunakan media sekam bakar atau serbuk gergaji yang kita sudah bakar ini akan mengurangi kandungan tanin dalam sekam bakar tersebut, karena dalam serbuk gergaji tersebut atau sekam bakar itu sobat tani banyak mengandung zat tanin. Jadi kita harus melakukan proses terlebih dahulu, baik itu melalui fermentasi ataupun melalui pembakaran. Tetapi saya sobat tani, saya lebih cenderung ke proses pembakaran terlebih dahulu. Jadi saya melakukan pembakaran sekam bakar tersebut dengan serbuk gergaji agar bisa nanti terbebas dari kandungan tanin. Nah, jadi itulah sobat tani manfaat yang jika kita menggunakan media sekam bakar atau serbuk gergaji yang sudah dibakar. Nah, kita lihat sobat tani, bibit yang saya sudah pindah ke polybag kecil dengan menggunakan media serbuk gergaji dengan arang sekam. Nah, kita lihat sobat tani. Nah, seperti inilah sobat tani yang saya sudah pindahkan. Nah, ini ada sekitar 500 tanaman dan 500 polybag dalam media ini. Nah, kalau saya sobat tani, saya memindahkan bibit ini, jadi satu polybag ini saya masukkan 2 bibit seperti ini. Jadi masing-masing polybag itu ada 2 tanaman di dalam. Jadi tujuannya sobat tani, jika ada satu yang tidak bertumbuh maka masih ada satu lagi sebagai penggantinya, seperti ini. Jadi nanti sobat tani saya akan menggunakan lagi polybag besar. Jadi nanti sobat tani saya akan mencoba untuk budidaya cabai rawit lokal rica jarum ini untuk media polybag. Nah, media yang saya gunakan nanti itu adalah hasil bakaran dari serbuk gergaji yang saya campurkan dengan pada tanah bakaran. Jadi itu nanti prosesnya sobat tani. Jadi saya tidak langsung tanam di lahan, tetapi saya menggunakan lagi polybag besar nanti. Nah, yang bagian saat itu sobat tani itu sudah duluan saya pindahkan, jadi sudah segar-segar, bahkan ada yang sudah besar-besar seperti itu. Nah, itu dua tanaman juga sobat tani dalam satu polybag. Nah, begitu juga yang sebelah sini. Nah, di depan saya ini sobat tani, nah lahan yang saya akan tanami nanti gunakan. Nah, bagian kesana semua itu saya sudah lakukan pembasmian gulma. Itu sudah mulai kering semua sobat tani, tinggal saya bersihkan. Nanti saya susun polybag di setiap bedengan ini. Ini kan sudah ada semua bedengannya sobat tani. Yang pada awalnya saya sudah lakukan budidaya cabai juga dengan sistem mulsa. Tetapi nanti saya gunakan polybag nanti, jadi saya susun di atasnya. Nah, seperti itu sobat tani. Nah, baik sobat tani, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi sobat tani semuanya dalam berbudidaya cabai di tanah air. Sukses selalu dan salam dari petani Nusantara.